Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mekanisme penghapusan untuk aset desa berupa tanah dan bangunan. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu pengertian dari penghapusan aset desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Di mana untuk pengertian penghapusan aset desa itu disampaikan lebih lanjut pada pasal 1 angka 18-nya. Ada dikatakan penghapusan adalah kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pengelolaan barang, penggunaan barang dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Atau kita sederhanakan, penghapusan adalah meniadakan untuk aset desa yang awalnya tercatat dalam buku inventaris aset desa dan ditiadakan. Nah, untuk penghapusan aset desa sendiri dijelaskan lebih lanjut di Permendagri 1 tahun 2016 sebagaimana yang disampaikan pasal 21 ini, di mana penyebab terjadi penghapusan aset desa yaitu beralih kepemilikan, pemusnahan atau sebab lain. Nah, seperti yang disampaikan di awal video tadi, kita akan melihat mekanisme penghapusan aset desa berupa tanah dan bangunan. Sebelumnya memang ada amanat sebagaimana yang disampaikan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, di mana salah satunya untuk tanah itu tidak bisa dilakukan penghapusan aset desa, namun hanya bisa dilakukan tukar menukar, yang artinya tanah diganti tanah. Hal itu jika kita lihat amanat Permendagri 3 tahun 2024 tadi pada pasal 25-nya. Bentuk pemindah tanganan aset desa, yang mana pemindah tanganan ini penyebab penghapusan aset desa itu meliputi huruf A tukar menukar dan huruf B penjualan. Nah, pemindah tanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A yang artinya tukar menukar berupa tanah dan bangunan. Sedangkan penjualan sebagaimana disampaikan pasal 25 ayat 1 huruf B itu untuk selain tanah dan bangunan. Memang amanatnya tanah dan bangunan itu tidak bisa dilakukan penghapusan aset desa. Namun jika ada peristiwa sebagaimana yang disampaikan Permendagri 1 tahun 2016 masih disampaikan pada pasal 21 ayat 3 itu, di mana adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa tanah dan bangunan itu bukanlah milik desa, maka mau tidak mau pemerintah desa harus menghapus aset desa, tanah dan bangunan. Nah, penyebab adanya putusan pengadilan itu sendiri bisa karena sengketa dan sebagainya. Namun ketika adanya putusan pengadilan mengamanatkan bahwa pemerintah desa tidak berhak atas aset tanah dan atau bangunan yang telah dicatat dalam buku inventaris aset desa, terlebih dahulu nantinya pemerintah desa akan minta persetujuan bupati terlebih dahulu untuk menghapus aset desa baik itu berupa tanah dan bangunan yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu bukan lagi milik desa. Hal itu ada disampaikan di Permendagri 1 tahun 2016 pada pasal 22 ini. Ada dikatakan penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3, yang mana pasal 21 ayat 3 itu adanya peralihan kepemilikan aset desa karena ada putusan pengadilan, nantinya akan dibuatkan berita acara dan ditetapkan yang keputusan kepala desa setelah
mendapat persetujuan bupati atau wali kota. Jadi, dari sini dapat kita simpulkan untuk aset tanah dan bangunan memang bisa dihapus dari buku inventaris aset desa. Namun, ada peristiwanya terlebih dahulu di mana aset desa baik itu tanah dan bangunan disengketakan sehingga adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa aset desa tanah dan bangunan itu bukanlah milik desa. Nanti pemerintah desa akan membuatkan berita acara dan surat keputusan penghapusan aset desa, tanah atau bangunan yang harus dihapus berdasarkan putusan pengadilan tersebut setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari bupati atau wali kota. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.